Bab 857. Patung Dewa Barat. Sepasang orang di tepi jurang. Ternyata itu ketua klan Nuestra, Ezequiel Nuestra. Di sebelahnya, pelayannya. Dia yang mendorong Devan dari tempat itu dan mengirimnya ke alam rahasia Athenia. Dia sendiri mengirim orang ke tempat ini. Kalau keadaan sedang baik, dia sendiri yang akan ke tempat itu untuk jalan-jalan. Menantikan, saat yang keluar dari alam rahasia Athenia, dia bisa langsung mengetahuinya. Saat ini sudah 2 tahun. Belum ada apa-apa. Walau dia percaya dengan kekuatan Devan. Tapi, itu alam rahasia Athenia. Dulu, dia cuma mendengar soal orang-orang kuat dari alam rahasia. Namun saat ini, dia sungguh melihat kekuatan mengerikan dari orang kuat alam rahasia. Apa Devan bisa tahan? Kita pergi. Ezequiel menggeleng. Dia sadar, orang yang dia tunggu kemungkinan tak akan pernah kembali. Apa aku harus tetap menunggu di sini? Pelayan itu bertanya. Ezequiel mengirim pelayan itu untuk menunggu Devan. Tak perlu, kalaupun dia kembali, dia pasti akan menghampiriku. Ezequiel pun tertawa. Dia merasa yang dia lakukan agak konyol. Terlebih, dia pasti tahu kalau Devan kembali. Tak perlu ditunggu terus di sini. Ketua, apa menurutmu Tuan Amor tak bisa kembali? Pelayan itu berbisik. Diamlah, jangan bicara yang tak jelas. Kedua sosok itu pun membalikkan badan mau pergi. Yo, sudah 2 tahun aku tak melihatmu. Ezequiel kecil sudah tumbuh besar, iya. Waktu mereka membalikkan badan, terdengar suara mengejek. Badan halus Ezequiel pun langsung membeku. Lalu, dia langsung membalikkan badannya. Wajah yang membuatnya ngeri pun tampak di hadapannya. Tuh, Tuan Amor. Mulut Ezequiel mengagak lebar. Dia tak percaya dengan yang ada di depan matanya. Dia gosok matanya, memastikan yang dia lihat itu benar. Devan benar-benar kembali. Selamat datang, Tuan Amor. Ezequiel segera berlutut. Devan langsung menghampiri dan membantu Ezequiel berdiri. Tak perlu terlalu sopan, ucap Devan sambil menunjukkan senyum. Kamu makan sebanyak apa? Sudah besar sekali. Devan menatap Ezequiel. Dia ingat waktu dia pergi. Ezequiel masih kecil. Dia baru pergi selama 2 tahun. Dia sudah jadi sebesar ini. Ezequiel jadi agak sedikit malu waktu Devan menatapnya. Dia pun merasa perkataan Devan berlebihan. Kelihatannya yang dimaksud itu tubuhnya. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Aku mau kembali ketemu istriku. Devan mengatakan pada Ezequiel, lalu dia pun pergi. Beberapa wanita cantik pun mengikutinya di belakang. Tuan Amor, Ezequiel buka mulutnya, dia merasa tak berdaya. Tuan Amor itu sungguh kejam. Ketua klan, kamu sudah menunggunya selama 2 tahun ini, lalu cuma bicara beberapa patah kata dan hilang begitu saja. Dasar pria tidak beres. Lihat saja, berapa lama dia pergi dan berapa banyak wanita yang dia kumpulkan. Pelayan itu mengeluh merasa tidak puas. Jangan bicara sembarangan, Tuan Amor tak punya hubungan apa-apa denganku. Ezequiel menahan emosinya. Lalu ketua klan, buat apa kamu menunggunya kembali? Pelayan tak percaya padanya. Aku menunggu dia sebab dia harus mengambil alih urusan Antares sekarang, bukan karena aku suka padanya. Ketua klan, kurasa kamu bicara begitu cuma untuk berlagak kuat. Pelayan itu menggeleng. Antares, di atas Al Sutra.
Devan dan beberapa dewa wanita berdiri di awan, melihat ke arah Al-Sutra. Al-Sutra terlihat berkembang dengan baik sekarang. Terlihat prajurit di berbagai tempat. Kekuatan prajurit Al-Sutra jelas sudah meningkat dengan pesat. Ini tentu karena alam rahasia batu tera dan alam rahasia binatang aneh. Baguntuk Devan, perubahan Al-Sutra tak sebesar itu. Tapi untuk para dewi, perubahan Al-Sutra itu sungguh luar biasa. Terlebih, waktu mereka dibawa ke benua Asmodes, Al-Sutra masih benar-benar primitif. Tidak, bisa dibilang seluruh Antares masih agak primitif. Dan saat ini, penuh gedung pencakar langit dan kaya. Ada hewan terbang, Tuan, waspada. Mendadak, sesuatu yang besar muncul di samping orang-orang, Yuchi pun langsung waspada. Aku akan menghabisinya. Yuchi berseru pelan, lalu, dia mau menghancurkan hewan terbang itu. Jangan. Devan yang melihatnya langsung teriak pada Yuchi. Sebab itu bukan hewan terbang. Itu pesawat tempur. Tapi, Devan pun mengerutkan dahinya. Sebab, pesawat tempur itu bukan milik Al-Sutra. Tapi pesawat tempur negara Luminia. Pesawat tempur negara Luminia masuk ke wilayah Al-Sutra. Tapi mereka tak melakukan hal yang berlebihan. Terlebih, dia tak tahu apa yang terjadi. Kalau menyerangnya begitu saja, dia berdampak buruk pada ratu. Sial. Pilot utama pesawat itu mengumpat. Apa tadi ada hantu? Kelihatannya aku lihat ada orang di awan. Aku juga melihatnya, ucap kopilotnya dengan lemah. Apa itu dewa? Benar, pasti itu dewa yang melindungi kita. Keduanya pun berdoa. Devan mendarat dengan para wanita di tanah. Mereka mau melihat dengan mata kepala sendiri, Antares itu seperti apa. Tapi waktu sampai di tanah, ada yang tak biasa. Walau kekuatan prajurit Antares meningkat, tapi mereka kelihatan tak punya ekspresi. Cuma seorang yang kelihatan baik-baik saja. Hampir semua orang kelihatan tak punya emosi. Bagai mayat hidup. Ada apa ini? Devan mengerutkan dahinya. Ayo cepat bongkar. Terdengar suara dari sebelah. Devan pun cari asalnya. Terlihat sebuah patung yang dibongkar. Di sebelah patung itu ada beberapa patung yang sudah terbongkar. Patung itu kelihatan masih baru dan bagus, kenapa dibongkar? Devan menghampiri. Kalian sedang apa? Tanya Devan pada para pekerja yang membongkar patung itu. Tentu mengganti patung dewa. Pekerja itu menjawab. Devan ikut arah pandangan pekerja itu. Terlihat patung dengan lapisan emas sudah siap. Dan yang ada di patung itu, ternyata wajah orang barat. Dengan rambut pirang serta mata biru, wajah yang indah dengan 12 sayap. Devan langsung tahu. Itu malaikat dari cerita negeri barat. Apa malaikat yang sebenarnya? Berbeda dengan para malaikat di bala malaikat. Malaikat dari bala malaikat, cuma bantuan mesin dan manusia. Sayap mereka tak banyak. Di legenda barat saja, malaikat dengan 12 sayap itu malaikat tingkat atas. Patung untuk malaikat, Devan mengerti. Tapi malaikat itu banyak disembah di barat. Buat apa Al-Sutra membangun patung dewa barat? Sejak kapan Al-Sutra jadi berkiblat ke luar negeri? Apalagi, yang dibongkar itu patung Raja Monyet. Raja Monyet sudah lama ada di hati orang-orang Al-Sutra, dan statusnya benar-benar sakral. Sehabis dibongkar, sudah tak bisa dikenali. Bersambung. Bab 858 Para Dewa Kembali.
Itu taman bermain petualangan ke barat. Bukan cuma Raja Monyet. Ada juga beberapa dewa Alsutra lain. Mereka hancurkan semuanya. Mereka mengganti Nai dengan dewa dari barat. Baru kali ini orang-orang Alsutra memuja dewa dari barat. Kekuatan Alsutra sekarang pun makin kuat. Kemungkinan bisa mendominasi Antares. Sekarnak ini, seharusnya Alsutra dihormati oleh dunia. Devan tak mengerti. Kenapa bisa begini? Apa dewa Alsutra seburuk itu? Sampai harus digantikan oleh dewa barat. Devan pun kelihatan muram. Kalau dia tak ketemu Kak Monyet dan dewa-dewa Alsutra di benua Asmodes, Devan tak akan merasa semenderita itu. Terlebih, dia selalu mengira dewa-dewa itu buatan dan tak sungguhan. Ternyata dia salah. Tapi semuanya beda dari yang diceritakan dalam legenda. Mereka nyata dan sungguhan ada. Itu patung di Monyet, kan? Yuchi kenal dengan patung Raja Monyet. Dia pun tak terlalu paham kenapa dibongkar. Kenapa? Jelas karena Alsutra tidak punya dewa. Pekerja itu pun mengatakan dengan tak sabar. Alsutra tidak punya dewa. Apa maksudnya? Bang, kamu bilang Alsutra tidak punya dewa, apa maksudnya? Tanya Devan. Maksudnya, pekerja itu menghisap rokoknya, kemudian mengatakan, jangan halangi kerjaanku. Devan jelas tak mau berdebat dengan pembongkar itu. Lagi pula, dia tahu kehancuran sebesar itu bukan dibuat oleh ahli mesin pembongkaran. Devan, Yuchi dan yang lain kembali terbang ke atas Alsutra. Mereka sangat kuat. Penglihatan mereka pun menakjubkan. Lebih hebat dari teropong manapun. Mereka bisa melihat ke seluruh Alsutra. Lalu sadarlah. Hampir semua patung dewa Alsutra sudah dirobohkan. Maharatu Nugua, Ibu Suri, Maharatu Dizi, Kaisar Dewa. Apalagi, orang-orang di seluruh negeri tak punya harapan di tatapan mereka. Devan pun jadi tak yakin. Dia dan beberapa orang itu pun pergi ke kota berhalang. Dia jelas mau tahu yang sebenarnya terjadi. Cara paling cepat itu dengan menemui Kak Frances. Tapi, dia merasa ada 5 aura yang lebih kuat. Dia pun langsung tahu itu aura kelima Master Istana. Aura mereka sekarang sangat kuat. Apalagi tetua Sloty kekuatannya sudah Imperial Trius, mendekati alam Valkyria. Yang lain juga tak buruk juga. Mereka semua ada di tempat kekaisaran. Perkembangan alam rahasia binatang aneh dan alam rahasia batu tera membawa peningkatan yang luar biasa pada para Master Alsutra. Mereka sudah berlatih selama ratusan tahun, dan baru menyentuh batas alam ilahi. Alam rahasia dalam 2 tahun terakhir mengalami perubahan besar. Seharusnya, Alsutra sudah jadi penguasa Antares dari lama. Tapi bagaimana bisa Alsutra malah memuja Dewa Barat? Ini membuat Devan kebingungan. Siapa yang berani masuk ke kota berhalang? Beberapa Master Istana langsung merasakan kedatangan Devan dan yang lain. Dan langsung menuju keluar kota berhalang. Devan sengaja menyuruh para wanita untuk menyembunyikan wajah mereka dengan kabut hitam. Itulah sebabnya orang-orang tak mengenalinya. Imelda, mereka punya kekuatan yang luar biasa. Aku rasa mereka dari barat. Kalau tak bisa mengalahkannya, kamu bawa ratu ke tempat aman, aku akan hentikan mereka. Tetua Sloty mengatakan dengan serius. Dia bisa merasakan aura yang kuat dari Devan dan lain. Mereka semua kuat. Baik. Imelda menerima perintah.
Imelda sekarang sudah jadi wanita dengan badan yang langsing. Dengan batu tera yang cukup, efek latihan di badannya sudah menghilang. Pergilah, kalau tidak, aku akan menghabisimu. Walau tetua Sloti tahu kalau lawan tidak lemah. Ini tempat paling penting di istana dan mustahil dia mundur. Devan tetap dia. Dia menghampiri tetua Sloti. Cepat sekali. Tetua Sloti pun langsung cemas dan merasa susah berhapat. Walau dia sudah sadar dengan kekuatan orang yang datang itu. Namun sebenarnya, perkiraannya salah. Mustahil dia bisa mengalahkan orang di hadapannya. Imelda, bawa ratu ke tempat aman. Tetua Sloti itu teriak geram. Dia sadar, dengan kekuatannya sekarang kalau mau menghajar, itu bodoh namanya. Dia sudah siap menghabisi dirinya untuk mengulur waktu demi Imelda dan yang lain. Waktu lihat tetua Sloti mau menghabisi dirinya, Devan pun menunjukkan mukanya. Tetua Sloti, ini aku. Tetua Sloti pun kaget, dan dia seketika langsung jadi sangat gembira. Tuan Amor, kamu sudah kembali. Orang-orang yang sudah mau masuk istana untuk membawa pergi ratu pun berhenti. Mereka kelihatan senang. Nak, kamu sudah kembali. Imelda pun memangis, seakan dia sudah dianiaya. Kamu kenapa? Aku baru pergi selama 2 tahun. Itu tak terlalu buruk. Devan memikirkannya, sudah lama orang-orang tak melihatnya. Imelda menyeka air matanya, kamu ini memikirkan apa? Aku tak menangis karena kangen kamu. Siapa ini? Tatapan Imelda seketika tertuju pada Yuchi dan yang lain. Dia pun kaget dengan penampilan dan aura Dewi Agung ini. Apa dia Dewi yang turun dari khayangan? Kamu kemungkinan akan takut kalau ku beritahu. Akan ku kenalkan nanti saja, aku harus bertemu dengan kakak dulu. Aku kangen. Devan sudah tak sabar ketemu Kak Frances. Waktu Imelda mau bicara, Devan sudah terbang ke ruang ratu sendirian. Tapi, Frances kelihatannya tak ada di ruangnya. Siang-siang begini, apa ratu tak kerja? Dia pun kembali pergi. Nak, jangan gegabah. Aku mau beritahu kamu, ratu tak ada di negara ini. Imelda menggelengkan kepalanya. Oh, kakak kemana? Devan pun merasa agak kecewa. Ratu, mengikuti perayaan kembalinya dewa-dewa di barat, ucap Imelda. Apa itu perayaan kembalinya dewa-dewa? Devan kelihatan kebingungan. Imelda menghembuskan napas panjang, mengatakan, Devan, selama 2 tahun sejak kamu pergi, Antares mengalami perubahan yang sangat besar. Tadinya Al-Sutra sudah ada di puncak baik dari segi kekuatan nasional maupun prajurit. Tapi, 1 tahun sebelum ini, tahun lalu, Dewa Barat datang. Dewa Barat? Apa maksudnya? Devan tak paham. Mereka dewa-dewa dalam legenda, seperti Zeus, dewa perang Ares, Athena dan yang lain. Mereka dewa asli. Kemunculan mereka langsung mengubah dunia. Asal negara itu punya dewa, sekecil apapun negara itu, pasti statusnya jadi sangat besar di dunia. Dan tak ada dewa Al-Sutra yang kembali. Bersambung.